A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sudah mendalami tentang ayat di surat Al-Qasas, tapi belum selesai pembahasan kita karena belum kita lihat bagaimana pola atau sudut pandang orang lain kepada kita dan kita ke orang lain. Pertama, kemarin pertanyaannya, kita tuh sering berdoa sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan maunya Allah? Kita berdoa sesuai dengan maunya kita. Padahal maunya Allah bisa jadi lebih baik, cuma kita belum paham. Apa yang kita lihat juga kadang-kadang masih campur gitu. Ini maunya kita atau maunya Allah? Ini benar. Pak dokter yang translate. Oke. Saya bisa translate, cuma nanti teman-teman nantang pakai bahasa Inggris, apa pakai bahasa Prancis pula kan susah. Ini ada saudara kita dari Australia. We always pray what we want, not what Allah wants. That is the first point. Artinya dilarang kencing berdiri. Jadi abang kakak pagi ini SMK-nya mungkin bercampur-campur pakai bahasa Inggris ya, ada no smoking gitu ya, pom bensin, ada welcome ya, sebenarnya geser kaki gitu ya. We will mix some important point I will say in English, insyaallah. Terima kasih sama-sama. Matur suwun. Nah, karena istri beliau orang Mojokerto. Nah, kita selalu berdoa dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Allah mau. We pray with what we want. Kita doa dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Dia mau. Nah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ini poin kedua. Apa yang dikejar? Akhirat. Jangan lupa dunia. Aneh enggak? Biasanya orang gimana bilangnya? Kejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kejar dunia, jangan lupa akhirat itu aliran sesat. Kejar dunia, jangan lupa akhirat itu aliran sesat. Tidak ada dalilnya. Yang benar adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Guru saya bilang gini, kejar akhirat, dunia pasti dapat. Get your akhirah and don't forget dunia. Dunia itu don't forget. Ingat kemarin analogi setetes? Setetes ingat?
Apa kata guru kita? Kalau dapat dunia, dia cuma setetes. Dan jangan bangga. Dah? Kalaupun hilang, jangan sedih juga. Karena cuma setetes. Udah? Jadi dia kalau dapat, jangan bangga. Tapi kalaupun hilang, jangan sedih. Karena dua-duanya sama-sama setetes. Suaranya kurang besar, Ustaz. Memang sengaja ngomongnya pelan dulu. Ada waktu nanti saya. Baru gak mulai, gak usah ngegas-ngegas dulu. Hari ini gak ngegas kok kita. Materinya sederhana aja. Sekarang kita buka Al-Qasas. Kemarin udah bahas sholat ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita lanjut ke ayat 78. Ini yang kemarin belum selesai saya bahas. Insyaallah hari ini kita fokus sama ini. Bagaimana mata kita sering salah melihat dunia. Itulah kira-kira poin penting hari ini. Kenapa yang menulang? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya mau antum semua nih yang sudah tahu, sampaikan, kampanyekan. Sering-sering kasih tahu orang tentang istidraj. Azab berbalut nikmat. Ada lagi yang parah. Kalau azab berbalut nikmat tuh masih agak mending gitu, ada enaknya dikit. Ini udahlah diazab, dibikin jauh dari Allah. Nggak ada taatnya sama sekali, ya kan? Nggak ada taat-taatnya sama sekali, nggak ada juga nikmat-nikmatnya sama sekali. Nggak ada nikmat, nggak ada taat. Nauzubillah min dzalik. Orun ini kalau di life quadrant dia zonanya berapa? Zona kiri atas. Kiri atasnya apa? Zona apa? Zona melampaui batas. Kita punya life quadrant. Ada 4. Ini zona kan 1, 2, 3, 4. Zona 1 ini dapat kebaikan, ya kan? Lalu ingat Allah. Ini yang saya sebut zonanya ini kanan atas ini. Kita pakai ini ya. Kanan atas. Dapat kebaikan, ingat sama Allah. Inilah dia dibilang dengan hidup berkualitas tanpa batas. Bighairi hisab. Apa zona kanan atas nih? Hidup berkualitas tanpa batas. Jadi cara nyebutnya nanti ada di zona mana kita? Ada di zona kanan atas. Apa tuh kanan atas? Hidup berkualitas tanpa batas. Siapa role modelnya? Contohnya siapa di sini? Nabi Sulaiman. Mr. Sulaiman. Nabi Sulaiman itu zonanya kanan atas. Hidup berkualitas
tanpa batas. Udah? Yang ini kalau dapat kebaikan, ingat sama Allah. Itulah zona kanan atas. Sekarang supaya ada pembanding, kita masuk ke zona kiri atas. Kiri atas itu dapat kebaikan, dia lupa Allah. Jadi waktu miskin, waktu susah, dia ingat sama Allah. Begitu dapat yang kebaik, oke ya, garis, pakai putih lagi. Di sini namanya zona kiri atas, hidup melampaui batas. Dah? Jadi apa kanan atas? Hidup berkualitas tanpa batas. Apa ciri-cirinya? Dapat kebaikan, ingat sama Allah. Ini maksud saya antum ajarkan ke orang. Saya tahu antum udah sering dengar. Tapi bisa enggak bikin slide ini? Terus dipecah gini, quote-quote-nya, ini kata kuncinya. Namanya LQ, Life Quadrant. Apa namanya? Kuadran kehidupan. We only have 4 kind of human. If you ever heard the name of Robert Kiyosaki, they made people 4 quadrant. Employee, self-employed, businessman, investor. I make life quadrant based on Quran. We have only 4 kind of people. When they have wealth, they have happiness, they remember and they always know that the wealth, the happiness, everything comes from God. Sulaiman zone. This is Mr. Sulaiman zone. Zonanya Nabi Sulaiman. But we have the opposite of it. When they get happiness, they get wealth, they get prosperity, they get everything, he forgot God. That is the main difference between 2 angles. I said this left and right. Ashabul yamin kanan, ashabush simal. Jadi ada 2 jenis manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia supaya mudah antum menghafalnya, ini saya sudah bikin kata-katanya. Kanan atas, hidup berkualitas tanpa batas. Nabiullah Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti kalau jelaskan mana zona mana nih? Kanan atas. Apa tuh kanan atas Ayaman? Oh, hidup berkualitas tanpa batas. Ingat-ingat ya kata kuncinya ya. Hidup berkualitas tanpa batas. Nggak punya bisnis jadi komisaris. Nggak ngerintis bisnis dari awal tapi dapat saham. Itu kanan atas. Uangnya banyak, dermawan, rajin tahajud. Ya kan? Kanan atas, dapat kebaikan, ingat Allah, maka beliau dapat yang namanya hidup berkualitas tanpa batas. Unlimited happiness, unlimited prosperity, unlimited life. Jadi dia dapat. Bagaimana caranya Ayaman? Caranya adalah ketika dapat nikmat, ingatlah siapa yang memberinya. Zonanya apa tadi? Kanan atas. Lawan dari kanan atas, the opposite of right side, ashabul yamin, is the left side. Siapa dia? Orang-orang yang dapat kebaikan, ya kan? Dia melupakan siapa yang memberi kebaikan itu. Tadi udah saya sampaikan ya. Jadi kalau baik, lupa Allah. Coba diulang. Ada yang kayak gini?
Jawab, banyak jawabannya. Ada atau banyak? Banyak. Ustaz. Bila dia ngomong gitu? Lagi punya masalah. Jadi ini ashabus shimal, golongan kiri. Kiri itu ada dua jenis, ada kiri atas, ada kiri bawah. Hari ini saya tidak bahas dulu yang nomor 3 dan 4, hanya bahas kiri atas dulu. Ayatnya nih Qorun yang sedang kita pelajari. Inilah hidup yang melampaui batas. Apa namanya? Ya, kita buka ya. Dari mana ayat mendapat hidup melampaui batas? Kita buka dulu surat 10 ayat 12. Apa tadi kiri atas? Hidup melampaui batas. Kiri atas. Kiri atas itu melampaui batas. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunus 10th surah ke-10 verses 12. Oke. Wa idza massal insana ad-durru. Jadi ini kita bahas kiri atas melampaui batas. Coba bilang. Kiri atas melampaui batas. Sip? Udah dapat quote-nya? Maksud saya, antum jangan, aku udah tahu, enggak. Catat betul-betul, sampaikan ulang sama dengan yang saya sampaikan. Kadang-kadang budak-budak nih, iya tahu. Sekali suruh menyampaikan ulang lain kata-katanya. Habis itu dimasukkan tulisannya Ayahman. Oh, kita inilah bid'ah awalnya tuh gara-gara kayak gini nih. Banyak hadis-hadis dhaif tuh gara-gara kayak gini. Sekarang waktunya antum belajar di SMK ini, waktunya melihat, mencatat, copy paste, plek-plek. Apa sih kata-katanya? Karena ciri khas kata-kata saya itu pakai rima. Ada apa rima? Nah, kiri atas melampaui batas. Kanan atas apa? Hidup berkualitas tanpa batas. Karena ada kata-kata bi ghairi hisab. Nanti antum lihat di surat 3 ayat 37 tuh. Innahu huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Jadi saya ngambil quotes-nya pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya ambil dari Quran juga. Every quotes, every words taken from Quran, inspired by the words of Quran. Jadi ini bukan made by Luqman, no. Inspired by Quran. Jadi bukan buatan Luqman, tapi terinspirasi dari Quran. Jadi saya hanya menyederhanakan. I simplify the words in Quran in order we are as the ordinary people can easily understand what Quran said. That is the point. Oke. Jadi saya tugasnya hanya menyederhanakan aja. Kata-kata kunci tadi kiri atas melampaui batas, apa? Kiri atas melampaui batas. Itu terinspirasi dari sini. Bahasa Qur'annya adalah musrifin. Apa? Ma makna musrifin? What is the meaning of musrifin? Orang yang melampaui batas. Yarhamukallah. Wa idza massal insana durru da'ana. Kalau dia dapat kesulitan, ad-durru, antum tahu ad-durru level berapa? Level 2. Ada 3 level. Ada namanya ba'sun, small examination, small test by words. Dia dapat ujian tapi pakai mulut. The second test is ad-durru, physically test. They strike you, they beat you, they try to kill you. You get sick, sakit, dipukul. Itu namanya second test. Ba'sun itu pakai mulut, durrun itu pakai fisik. Ada lagi zulzilu, heart, mind, and body. Semua diuji Allah, tiga-tiganya. The third test, we call it in Arabic zulzilu.
third level. Dari mana nih dapatnya ba'sun durrun zulzilu? Al-Baqarah 214. Nah, ini yang pentingnya belajar memurojaah materi itu begini. 214. Ada 3 level. Ada namanya ba'sun, ada namanya durrun, ada namanya zulzilu. Apa namanya? The first test, second test, third test. Ba'sun durrun zulzilu. Itu di ayat berapa? Al-Baqarah 214. Jadi gini maksud saya, antum belajar di SMK ini pagi-pagi gini, orang bilang kan repetisi ya. Nah, antum justru kesempatan untuk mereview apa yang sudah ada di otak, menyamakannya. Oh, apa quote Ayaman kemarin tuh ya? Apa statement Ayaman kemarin ya? Antum tinggal tiru plek-plek, enak kok dakwah ini. Jadi kalimat itu ndak antum edit lagi, ndak dirubah-rubah, karena banyak orang yang repost itu banyak yang merubah kata-kata saya. Lalu di-quote-kan seolah-olah itu quote-nya saya. Insya Allah kalau quote itu memang dari saya tahu apa kata-katanya. Ciri khasnya apa kalau saya bilang tadi? Ada rima. Kita pernah salah, tapi pengen soleh. Kita pernah nakal, tapi pengen beramal. Kita pernah maksiat, tapi pengen taat. Nah, itu quotes. Kenapa Yaman mendadak pakai bahasa Inggris? Ada saudara dari Australia datang. Yaman lagi di mana nih? Lagi di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan. Yuk, dah ya. Sekarang kita buka 10-12. Inilah contoh manusia kiri atas. Apa kiri atas tadi? Melampaui batas. Kiri atas melampaui batas. Dari mana dapat kata-kata melampaui batas? Dari surat 10 ayat 12. Wa idza massal insana durru. Berarti durrun level 2. Da'ana lijanbihi. Da'a yad'u artinya menegur, menyapa, meminta, merengek-rengek, memohon. Da'a ilaina, da'ana. Salam dari Chengdu, temperatur 10 sampai 12 derajat Celcius. Chengdu itu sebelahnya Delanggu. Chengdu. Ayo tebak, siapa yang tahu Chengdu di mana? Hah? Iya, di China. Tiongkok. Chengdu lagi dingin ya, Masya Allah. Sama kayak teman-teman yang jomblo itu juga lagi dingin. Ayo. Wa idza massal insana durru da'ana. Ayo. Da'ana artinya mereka meminta kepada Allah dalam keadaan lijanbihi. Pertama Allah kasih gambaran janbihi, di atas kasur. When they have the problem, when they have the sadness, they pray to God in every position. Lay on the bed, sit and stand up. Lay on the bed, sit and stand. Every position they pray to God. This is the main point of this ayat.
Poin penting dari ayat ini adalah Allah menunjukkan gambarannya dan memberikan simulasinya dengan 3 posisi. 3 posisi itu abang kakak menunjukkan manusia berdoa dalam kondisi apapun. Baring. Baring itu simbol apa? Lagi sakit, lagi lemah. In the weak position. Di posisi lemah, I pray. Nek, mau bingke nek? Allah. Nek, mau apa nek? Sedekah. Apa nek? Sedekah. Bila ngomong gitu? Lagi sakit. Kalau pepatah Melayunya, kue korket, kue belodar. Udah sakit baru sadar. Kapan dia sungguh-sungguh pegang tasbih? Sakit. Kalau lagi miskin, bro, posisi di mana? Oh, Sherlock lah bro. Pala kau tuh Sherlock. Kalau lagi susah kan gitu kan? Lagi di mana bang? Posisi di mana bang? Boleh enggak kami merapat bang? Boleh enggak kami merapat tuh? Boleh mendekat enggak? Boleh datang enggak? Itu kan banyak artinya. Nak numpang makan ya kan? Numpang minum. Lijan bihi, posisi lemah. Au qa'idan, dalam kondisi duduk. Au qa'iman. Apa? Ayo. Lijan bihi, hafalkan. Qa'idan au qa'iman. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Jadi gimana kelakuan mereka kalau berdoa sama Allah? Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Saya tahu antum sudah tahu, muka antum kan tidak bisa bohong. Tapi saya mau ngajak antum menghafalkan mustalahat atau istilah-istilah dari ayat ini supaya nanti antum bisa ceritakan ulang kepada orang. Gampang, 10 12. Apa? Ya. Ya. I know that they know already this ayah. But I told them to repeat with the same method what I say in this SMK. The method of the way to deliver the message, the way to deliver this ayah, I teach them how to deliver the message. Jadi ini diajarkan antum jadi dai supaya bisa berdakwah ulang, karena dakwah itu hukumnya wajib. Dakwah is compulsory. Mengenalkan orang kepada Allah itu hukumnya wajib, bukan hanya tugas ustadz. Abang apa kerja sehari-hari? Jualan, wajib nggak berdakwah? Wajib. Abang yang baju merah, apa? Jualan, wajib nggak berdakwah? Wajib. Abang sampingnya marbot masjid, wajib dakwah nggak? Kalau marbot tak berdakwah, masa ugot ya? Apa lagi abang? Abang kira tugasnya cuma nyapu, ngepel, bekemas? Enggak. Semua orang wajib berdakwah. Semua kita adalah dai. Ini dakwah di bidang dunia kreatif, ya kan? Branding, souvenir, itu juga dakwah. Nasi goreng, dakwah enggak? Dakwah tak iya. Ya kan? Fried rice. Oh, kalau nasi goreng 12.000, kalau fried rice 50.000 dia. It will be expensive if we write it with English. In Indonesia, we call it pisang goreng. The price is only 1,500. Pisang goreng in Indonesia, in bahasa, only 1,500. But if we write the name is banana crispy, it become 5,000. So English make it expensive. Sama kayak bunda. Bunda kalau nikah sama orang Indonesia mungkin biasa-biasa aja. Tapi karena bunda nikah sama orang Australia, jadi lebih mahal bunda. Itu namanya produk lokal kualitas ekspor.
Your wife is the local product, but the quality is international quality. I told her she is international quality. Jadi kalau antum mau mahal, nikah sama orang luar negeri. Afrika juga luar negeri loh. Zimbabwe, itu kan, Nigeria, ya kan. Nikah lah. Senegal, Burkina Faso, ya kan? Senegalisasi. Produk lokal, kualitas, ekspor. Jadi kalau antum ngerasa sudah tidak dapat jodoh di Indonesia nih, pergilah ke Senegal sana, ke Nigeria, insya Allah antum jadi paling cantik di sana. Timor Leste, ya kan? Zimbabwe itu, pergilah sana. Oke? Dah ya? Ayo ulang. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Mad wajib mutasil ya. Jadi ada 3 posisi, 3 posisi. Lay on the bed, baring, sit, and stand. Dalam kondisi ini Allah menunjukkan gambaran manusia itu berbaringkah, dudukkah, lagi berdirikah, dia meminta kepada Allah. Sampai sini jelas? Poin 1. They always pray. Hey God, please help me. I need your help. I need your help. In every position. Okay? Falamma kashafna anhu durrahu. The words is falamma kashafna. Kata-kata kasyafa itu teman-teman dihilangkan tanpa sisa. Jadi kalau dia punya penyakit sembuh total. Itu namanya kasyaf. Yang nampak dan tak nampak kecabut semuanya gitu. Falamma kashafna anhu durrahu. Ma makna kasyafa? Hilangkan, tanpa bekas, tanpa jejak. If you get sick, you get your health in 100%. Without any problem anymore. It seems like you don't have any sick. 100% in a good condition, in the best condition. Itu kasyaf. Allah ambil semuanya tanpa jejak. Utang lunas tanpa menimbulkan hutang baru. Penyakit sembuh tanpa ada penyakit baru. Keluarga beres tanpa ada luka-luka di masa lalu. Beres semuanya. Kasyafna anhu. Itu namanya kasyafa. Kenapa kata-katanya di sini kasyafa? Untuk menunjukkan betapa pertolongan Allah itu dahsyat luar biasa. Allah tolong dengan pertolongan sempurna. Sudah? Paham ya kata-kata kasyaf ya? Udah ya? Apa falamma kasyafna? Pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Menunjukkan sudah. Past tense. Kasyafna. We take already. We recover already. We make you in the best condition. You don't have any problem anymore. You don't have many tests. Dah? Falamma kasyafna anhu durrahu. Allah menggunakan kata-kata marra yamurru. Ma makna marra yamurru? Marra yamurru artinya berjalan. Ada masya yamshi, itu berjalan juga. Marra yamurru itu berjalan tapi tanpa sopan santun. Kalau bahasa Pontianaknya belenggang. Impolite walk. We know here our parents or someone that we respect, so we walk in front of him without any respect. Itu namanya marro yamurru. Bukan marro ya'muru ya. Marro yamurru. Dia berjalan tuh kayak belenggang gitu. Orang lewat tuh dilangkah-langkah gitu. Inilah yang dilakukan oleh zona kiri atas. Waktu susah datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Nah, ini quote dari saya gitu, ciri khasnya tuh. Gimana? Waktu senang datang, waktu
susah datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Ada ndak? Tepuk sebelahnya, jangan-jangan kau gitu. Catat ya, dia quote-nya dia, waktu susah 10-12. Waktu susah datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Dalilnya healing. Kami mau ke pantai Yaman, healing dulu. Healing hilang. Mana si fulan yang dulu ke masjid? Mana si fulan yang katanya mau berubah? Mana si fulan yang katanya lagi susah? Oh, udah laku rukonya Yaman. Udah disewa orang. Jadi ketika dia waktu susah dia datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Kenal enggak orangnya? Tahu enggak? Tepuk sebelahnya bilang apa? Itu kita. Itu siapa? Who are they? Waktu susah datang ke Allah, waktu senang dia hilang. Kenal enggak sama orangnya? Ayo. Kenal enggak? Mana yang lebih banyak? Susah datang ke Allah atau hilang? Senang hilang? Mana yang lebih banyak? Senang hilang. Jadi bang, waktu omset bisnis masih segini bang, pegang tasbih terus bang. Astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah, masya Allah. Begitu omset bisnis sudah kayak gini, mana abang itu lagi party, lagi megang botol. Nah, tuh. Botol apa dipegangnya? Botol kecap. Ayo jujur. Ayo siapa dia? Mana orangnya tuh? Sampai sekarang kita belum ketemu orang-orang yang ramai waktu tarawih pertama tuh. Dicari, ada orang hilang nih. Tarawih perdana. Ramai, penuh sampai luar. Tarawih, abang marbot kan tadi kan? Waktu tarawih pertama ramai tak? Masya Allah. Ramai budak tuh. Habis itu bang, masuk hari ketiga, hari keempat, ke-7, 10, mengalami kemajuan. Safnya mengalami kemajuan, ya. Siapalah yang kelakuan kayak gitu tuh? Akhir Ramadan itikafnya di mall. Diskon for sale. Kurang ajar itu si Saleh itu, semua punya dia. Mobil for sale, ikan for sale, baju bagus juga for sale semuanya kata dia. Dikira sale nama orang. Ini nyontoh kan ya Bang Abu. Semuanya for sale. Di kampung dia pura-pura miskin, ternyata di sini semua punya dia kata dia. Mobil for sale kata dia. Kan tulisannya for sale kan? Ada yang asar baru ketawa ini biasanya nih. For sale. In Indonesia we call it for sale. But one of the people here read it with their native language. For sale. Sale is the name of person. Jadi dia bilang di kampung si Sale ini pretend to be poor, man. But when they come to mall, they see everything is for sale. This is the car for sale, the bag for sale, the sandal is for sale.
Pura-pura miskin, kurang ajar si Saleh itu. Ditipu kok kata dia. Ah, gitu. Engkau ditipu sama dia. He cheat me. He pretend to be poor man in the forest, in the village. Ah, ini translatornya udah datang jauh nih translatornya. Dari Abu Dhabi, dari Zimbabwe. Ya, berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan teman-teman ya. Ini gara-gara Irfan, pokoknya gitulah. Jadi Saleh ini pura-pura miskin. Ternyata satu mall semua punya Saleh. Gitu Bang Abu. Jadi jangan kalau nanti ke kampung nengok ada Saleh, wah ini pura-pura miskin. Di mall semuanya punya dia ya. For Saleh, untuk si Saleh, untuk si Saleh. Oh. Si Saleh pura-pura miskin. Oke. Waktu susah datang ke Allah. Coba bilang. Waktu senang dia hilang. Waktu susah datang ke Allah. Waktu senang dia hilang. Falamma kashafna anhu durrahu. Ayo, falamma kashafna anhu durrahu. Marra ka'allam yad'una. Marra ka'allam yad'una. Buka mulutnya, satu huruf 10 kebaikan. Marra ka'allam yad'una. Ila durrim massah. Marra ka'allam yad'una. Ila durrim massah. Apa artinya ayat ini? Marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Allah menunjukkan orang ini melampaui batas, keterlaluan, sungguh terlalu. Apa? Kenapa terlalu? Kalimatnya lihat, marra ka'allam yad'una. Dia berjalan belenggang seolah-olah, kata Allah, ka'anlam, pretend to be, berpura-pura. He pretend to be nothing happens. Dia berpura-pura tidak terjadi apapun. Nothing happen with me. Allah doesn't help me. I do it myself. It's my works. It's because of me. It's because of my knowledge. It's because of my struggle, my effort. I do for the sake of me. It's because of me. It's always because of me. This is the words. Marra ka'allam yad'una ila durrim massah itu, it always because of me. Dia berjalan, dia berlenggang. Lama-lama penuh gak baju saya? Boleh di sini. Marra ka'allam yad'una. Coba ulang. Hafalkan sholahat. Ya. Allah apamu. Allah lagi. Bang, abang waktu. Oh, sama Ustaz, kata beliau. Kami juga begitu. Ah, cocok. Mudah-mudahan sampai surga. tahun, 40 tahun. Saya sama Mr. Sulaiman tadi malam. Ya kan? Doanya gitu kan? Saudara surga. Suaranya hilang. Cash. Oh, dia tidak boleh terlalu dekat. Suara putus.
Udah belum? Coba, ada nggak suaranya? Kes. Kedengaran? Alhamdulillah jelas. Oke, aman sudah. Baik. Jadi marra ka'allam yad'una itu menunjukkan kondisi di mana seseorang itu betul-betul dia berjalan, dia berlenggang dengan apa ya bahasanya ya? Kayak muka, kalau kata orang Pontianak tuh macam tak berdosa gitu. Selembe. Slow lah bro gitu. Santai lah bro gitu. Jelaskan what is the meaning of selembe? It seems like nothing happened. God's do nothing for me. It's because of my knowledge. It's because of me gitu. Ada soundtrack maksudnya. Misi bang. Wajah tanpa dosa. Kayak tak ada apa-apa gitu. Kayak tak ada terjadi apapun gitu. Santai ya dia. Kita tuh pengen jitak kepalanya gitu. Ya, jelaskanlah ketuk kepalanya gitu. Marro, ayo bahasa Arabnya yuk. Marro ka'allam yad'una. Marro ka'allam yad'una. Marro yamurru itu tengil, berjalan dengan sombong, berjalan kayak tidak ada apa-apa. Ka'allam menunjukkan it seems like, seolah-olah, sepertinya tidak ada. Yad'una ila durrim massah. Wajahnya, ekspresinya, kata-katanya, tulisannya, kemudian cara dia menunjukkan ekspresinya seolah-olah memang benar-benar tak pernah berdoa sama Allah, tak pernah susah gitu. Kok bisa sukses bro? Mana buktinya ya man? Udah sampai sini ya, ulang ya. Marro ka'allam yad'una. Ayo, marro ka'allam yad'una. Paham ya? Hafal dah? Coba marro ka'allam yad'una. Hafalkan quotes-nya ya. Dah, sekarang kita lihat mana buktinya ya man? Oke, sekarang 28 ayat 78. Korun, ini yang tadi saya bilang kiri atas melampaui batas. Qala, ayo. Innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi contoh dari ka'allam yad'una ila durrim massah, contoh orang yang berjalan berlenggang seolah-olah tidak pernah melihat kebesaran Allah, tidak pernah merasakan pertolongan Allah, tidak mau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, it because of Allah. Dia akan dengan sangat sombong mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, because of my knowledge, karena saya pintar. Itulah kalimatnya disindir sama Habib Muhammad bin Anis. Apa kata Habib Muhammad bin Anis? Ana ini Masya Allah gitu. Salut antum sama ana. Gimana? Salut antum sama ana. Salam sama Habib Muhammad bin Anis ya. Jadi apa kata beliau? Apa sindiran sarkasnya beliau? Bilang apa? Ana ini Masya Allah. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Rudi? Ini ada Mojokerto, ada Sidoarjo. Bahasa Jawa Timurnya apa? Ini karena saya. Ini kalau bukan saya gitu. Hah? Apa Zan? Hah? Hah? Sopo maneh? Oh, agak tinggi ya bahasanya ini. Pokoknya gitulah.
Ana ini Masya Allah apa? Gimana kalimatnya? Ana ini Masya Allah. Salut ente sama ana. Salut ente sama ana. Pusing kita dengarkan itu. Qala ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi kata Qarun, aku bisa begini nih karena kepintaranku, karena kecerdasanku, karena aku yang paling ini, karena akulah. Nah, kalau ada orang di 2023 ini mengaku-ngaku semua kebaikan atau karya hasil itu, dia bilang ini karena saya, dia ketinggalan zaman, out of date. Qarun sudah duluan. Jadi siapa trendsetternya orang sombong? Qarun. Sombong karena apa dia? Karena ngerasa kalau Purwokerto kabeh seko inyong. Gitu ya Mas. Gimana bacanya Mas? Semua karena saya. Karena ilmu saya. Karena strategi marketing saya. Ya kan Bang? Karena ilmu marketing saya ini. Saya yang bisa begini. Udahlah masuk paret lah. Mana tim marketing mana? Ya, hati-hati ya Bang, tim marketing Abang berubah nanti jadi Alwi Qarun nanti jadi. Makanya untuk menetralisir kalimat ini, saya diajarkan sama guru saya netralisir dengan kalimat supaya tidak kena 2878. Menetralisirnya adalah kan di situ kan ini karena ilmuku ya. Ilmu saya dinetralisir dengan A-I-A. Alhamdulillah atas izin Allah. Tim marketing laporan, bos, alhamdulillah atas izin Allah omset kita naik 2 kali lipat. Nah, ini dulu Bang disebut. Jadi nanti denda Bang, kalau tim Abang laporan omset naik, tidak pakai atas alhamdulillah atas izin Allah, ketok kepalanya. Jangan jadi Qarun gitu. Tapi sales turun juga atas izin Allah gitu loh. Jadi ini kalimat bisa 2. Ustaz, ini omset turun. Ya alhamdulillah atas izin Allah. Untuk kita belajar muhasabah. Omset naik, alhamdulillah atas izin Allah juga. Bisa gak Allah bikin omset naik? Bisa bikin Allah bikin hasil penjualannya naik? Terlalu mudah bagi Allah kan. It's too easy for Allah. Tapi bikin omset turun jatuh, ya it's too easy also for Allah. Biyadihil khair, di tangan Allah lah semua kebaikan. Kita semuanya di atas tangannya Allah. Kita semuanya di bawah kendalinya Allah. Maka bagi Allah mudah untuk mengangkat, mudah juga untuk Allah menjatuhkannya. Jadi kalimatnya apa? Alhamdulillah atas izin Allah. Gitu kalimatnya. Biasakan tuh ngomong itu tuh jadi lafaz harian, daily speech. Alhamdulillah atas izin Allah kita buka cabang yang ketiga. Alhamdulillah atas izin Allah kita tutup cabang yang kedua. Ini saya bicara rumah makan ya, restoran. Takutnya pikiran antum traveling kemana-mana gitu. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat partner bisnis yang sefrekuensi dengan kita, sama-sama mau sholat. Bahkan saya bilang sama Bang Nasrul kemarin, Bang, di belakang ini Bang kita nanti ratakan, kita tutup-tutup, kita siapkan surau Bang, supaya pelanggan-pelanggan kita datang sini, ajak dia sholat. Itulah dakwah kita. Siap Ustaz, siap. Satu frekuensi berarti kan. Kalau dia tak mau sholat, saya gembok kan ruko tuh kemarin. Gitu perjanjiannya Bang ya. Tidak ada, ampun. Sholat ini harga mati, harga mati. Sholat itu bukan part time. Sholat itu on time. Karena mati bisa anytime. Quote lagi. Ayo tulis. Sholat itu bukan part time. Sholat itu on time. Karena matinya
Anytime. Kenapa tempat bisnis kita harus dekat dengan tempat sholat? Karena kita harus sholat on time. Karena mati bisa anytime. Jadi alhamdulillah atas izin Allah. Ini quote-quote penting dalam kehidupan. Tanya sama istri, "Bang, gimana penjualan hari ini, Bang?" "Alhamdulillah atas izin Allah." "Tak laku deh." "Oh, suami kurang ajar, tidur di luar," gitu. Gimana? Ya kan? Rupu suka dia tidur di luar. Ada istri tetangga yang nunggu dia, kata, "Oh, pantas lah." Na'udzubillah min dzalik ya, kalau saya. Apa quotes-nya? Alhamdulillah atas izin Allah. Siapa yang sudah mulai biasa dengan kalimat ini? Ada yang sudah mulai terbiasa? Udah mulai biasa ya? Alhamdulillah atas izin Allah. Ada yang lebih bagus lagi, Masya Allah, Tabarakallah, atas izin Allah nih Allah bukakan bisnis kita di sini. Alhamdulillah atas izin Allah pelanggan-pelanggan kita sudah mulai meluas. Alhamdulillah atas izin Allah gitu. Alhamdulillah nih Ustaz, video yang dibuat 1,3 view. Alhamdulillah atas izin Allah. Kemarin kami diskusi sama Au, mau baca polanya, ternyata tidak punya pola. Video viral itu sangat random. Yang kita sangka akan viral, tak ada viral. Yang kita tak sangka-sangka justru malah viral. Semua terjadi atas izin Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, omsetnya sudah mulai bertumbuh. Alhamdulillah Kiai, atas izin Allah nih bisnis kita sudah mulai naik lagi. Itu dia, benar sudah. Kalimatnya benar. Kenapa? Kalau antum tidak masukkan alhamdulillah atas izin Allah, jadi korun. Jadi apa? Korun. Kita lihat bagaimana korun nasibnya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Allah ngasih kode di ayat ini bahwasanya kalau kita semua berpikir bahwasanya dulu yang paling kaya di dunia ini adalah Qarun, kita salah besar. Qarun itu tidak ada apa-apanya, tidak seberapa. Kata Allah dulu minal qurun, mungkin di zaman Nabi Nuh atau di zaman Adam Idris. Di zaman Nabi Idris sesudah Adam, ya kan? Itu ada minal qurun man huwa, ayo, man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Lebih kuat dan lebih kaya daripada Qarun. Wah, siapa yang baru tahu? Antum selama ini berpikir siapa yang paling kaya? Ternyata ayat ini menunjukkan ada yang lebih. Asyaddu itu apa, Dam? Mana asyaddu? Ismu tabdil, superlatif, degree. The most, the richest. Ya kan? The richest person, more than Qarun. Qarun is piece of cake. Padahal Qarun udah paling flexing saat itu. Qarun udah paling terkenal kayaknya, udah paling kuat. Oh, kata Allah, aktsaru asyaddu minhu quwwatan wa asyaddu wa aktsaru jam'an. Lebih banyak lagi numpuk harta. Jadi Qarun versus Nasrun gitu lah. Bergoyang ya Nasrun sedikit langsung jadi Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nasrun tak boleh bergoyang, harus dekat sama majid kapal munzalan. Sama-sama kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Jadi kata Allah, awalam ya'lam, tidakkah Qarun itu tahu, kata Allah? Annallaha qad ahlaka min qablihi, Allah sudah hancurkan, habiskan, tidak bersisa sama sekali. Min qablihi minal qurun, zaman dahulu kala, dulu sekali, sebelum Qarun jauh. Qarun ini kan zaman Nabi Musa kan. Nah, orang-orang kaya sombong-sombong itu dulu ada pernah di dunia ini. Bisa jadi di zamannya Nabi Idris, bisa zaman sebelum Nabi Nuh, atau saat Nabi Nuh. Tidak tahu kita. Habis Adam, pokoknya grade itu kalau dalam yang saya pernah baca, zaman-zaman kedikjayaan umat itu, antum kalau lihat tidak percaya, lihat aeroplane in pyramid. Lihat itu ada gambar-gambar pesawat di dalam piramid. Itu ada jet pribadi. Itu gambarnya ada di dalam piramid. Pernah lihat enggak?
Coba buka. Nih ya. Saya pernah kirim kalau nggak salah. Dan aeroplane, atau buka di Google, aeroplane inside pyramid. Nah tuh. Saya kirim ke ini ya, ntar. Nih, antum lihat. Jadi dari zaman dahulu, nah ini. Tuh, pesawat tempur, another plane, jadi tipis gitu. Ini gambar helikopter, gambar ikan, bee, lebah, dan apa lagi. Ini digambar tak berapa ribu tahun yang lalu. Saya baca sejarahnya tuh, oh iya, ternyata piramid itu dibuat kan bukan di zaman Fir'aun yang zaman Nabi Musa, bukan. Makanya Fir'aun tuh julukan, nama rajanya Ramses. Ramses itu kan ada Ramses 1, 2, 3. Nah yang membangun piramid zaman ini, itu bukan Fir'aun yang di zaman Musa, bukan. Zaman-zaman sebelumnya lagi. Cuma yang memang tengil, menyebalkan, Ramses di zamannya Fir'aun. Bisa dipahami kira-kira? Ini ayat Allah. Awalam ya'lam. Apa kata Allah? Ini udah ya, nanti anu cari di Google. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Apakah ada orang sebelum Korun yang lebih kaya? Jawabannya ada. Apakah ada orang sebelum Korun yang lebih kuat? Ada. Dah clear? Jelas? Abang, kakak, ayah, bunda semuanya, Allah bilang begini, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka. Saking Allah tuh memusnahkannya, tidak diceritakan siapa orangnya, siapa namanya, tidak ditinggalkan jejaknya sama sekali. Kok kau Korun tiba-tiba niru lagi? Aku dulu udah pernah musnahkan manusia macam kau ini, gitu loh. Paham gak kira-kira? Hah? Paham? Kok tiba-tiba muncul? Ini penyakit lama gitu loh bahasanya. Paham? Kenapa saya misalnya kalau di Senenan tuh bisa marah gitu kuatnya? Apa yang dimusuhin itu? Sifat. Kok kita ulang sih sifat tengil gini? Jangan diulang. Pintar, sombong, wajar sih sebenarnya. Tapi itu nanti dibantai Allah. Ahlaka tuh tidak dikasih sisa sama Allah. Maka saya bilang semakin tinggi ilmu harus semakin rendah. Ya kan? Kok ngulang kata Allah? Pengusaha miskin bersyukur, wajar. Ya kan? Tapi kaya bayar zakat, waduh, limited edition. Percaya enggak kalau orang kaya bayar zakat tuh sedikit? Percaya enggak tuh? Waktu miskin jadi orang tua asuh, infak beras. Begitu kaya hilang. SOP. Maka saya bilang kiri atas melampaui batas. Coba bilang. Kiri atas melampaui batas. Maka Allah bilang wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nanti supaya antum paham, antum baca ayat 78, 79. Ini saya bacakan ya. Udah 1 jam lebih dan takut antum waktunya ini. Fakharaja ala qaumi fi zinatih, maka keluarlah Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya, flexing. Jadi kalau sekarang orang di sosmed tuh pamer-pamer gelang, pamer cincin, mana tadi yang ibu-ibu goreng, pamer, tidak bisa diklik gambarnya, kecil benar. Tidak bisa diklik. Ya kan? Nanti kalau udah kasih tahu saya. Korun berkata ini adalah ilmuku. Keluarlah Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Jadi orang sekarang pamer mobil, ya, pura-pura jemur kerupuk, tapi mobilnya pakai Ferrari. Apa yang mau dipamerkan? Jemur kerupuknya atau Ferrarinya? Walaupun itu katanya konten.
Akhirnya orang sekarang dengan gampang menghujat, dengan gampang menjual diri, menjual ginjal demi iPhone 15. Betul nggak? Supaya bisa instastory lagi di mall, dia jual diri. Banyak istri-istri yang kurang bersyukur karena membandingkan hidupnya dengan hidup tetangganya, temannya. Pergi arisan katanya, ternyata flexing, pamer tas, pamer jilbab, pamer parfum, pamer iPhone terbaru. Begitulah dunia hari ini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ini kalimat Allah tentang metode pola flexing. Apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Itulah kalimat flexing. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang pengen kehidupan dunia mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Apa mereka bilang? Ayo semuanya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Apa artinya? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan seandainya kita punya harta kekayaan seperti Qarun. Terus mereka tambah lagi, innahu ladzu hazzin azim. Oh, Qarun tuh orang beruntung sekali, bos. Apa bahasa orang sekarang? Enak ya jadi kau ya. Apa kalimatnya? Mobil bagus, istri cantik, tinggal di Australia, enak sekali ya kayak kau ya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi ya Bang Kakak? Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Kok ngomong gitu? Yang kau lihat belum tentu kejadian yang asli. Ayat ini nih sering di skip. Padahal ini kalau ditadaburi panjang, sejam lebih pun saya bisa jelaskan nih. Detail words by words ini, kata per kata ini penjelasannya Masya Allah. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan. Amana wa amila shalihan. Itu ada kata kunci 2 di situ. Kok begitu? Selama kau beriman dan kau beramal soleh, pasti ada hadiah dari Allah. Gitu. Bagi yang punya iman. Tapi kan tidak percaya. Saya kemarin ngomongkan sama tim di internal, saya bilang, kita kalau cari duit tak ada di sini, tapi kalau cari rezeki insya Allah banyak. Selama kita punya iman dan punya amal soleh, kita pasti dikasih rezeki sama Allah. Yakin tak? Saya bilang. Tak tahu jawabannya, kan antum yang bisa ngerti. Akhirnya Allah tunjukkanlah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Tenggelamkan, dibenamkan Qarun beserta rumah-rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Oke, 81. Lihat 82. Ayo, ini yang penting. Wa asbahal ladzina tamannau wa asbahal ladzina tamannau wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kemarin dia ngomong apa? Ya wailata ya laitalana mislama utiya Qarun. Kemarin dia bilang apa? Coba aku kayak Qarun. Enak sekali kayaknya tinggal di sana tuh. Coba aku kayak kau ya. Mobil bagus, keren. Begitu tenggelam,
Mereka bilang apa? Apa mereka bilang? Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Wa ka'annallah. Siapa yang baru capture ayat-ayat ini ada? Selama ini lewat-lewat ya kan? Cuma di skip-skip kan? Coba lihat, detailkan pemahamannya pakai ayat ini. Saya bisa bahas ini berjam-jam. Dah, ini dulu hari ini. Jadi orang itu matanya suka terbalik-balik. Pengen kayak sana, ternyata yang sana pengen kayak di sini. Aduhai, benarlah Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan baginya. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentulah Dia akan membenamkan kita pula. Tengok, kurang ajar tak? Berubah enggak berarti statementnya? Pertama dia bilang apa? Coba aku kayak Korun, gitu kalau bahasa Padanya. Coba aku kayak dia. Begitu datang kelam Korunnya, untung kita bukan kayak dia. Dah, sampai sini paham? Ada dalilnya? Hari ini jadi relate dah dalam kehidupan sehari-hari? Relate dah? Orang flexing. Kita pengen gak kayak dia, pengen gak sukses instan. Jangan lupa membuat bekal untuk suami. Bukda itu apa? Bunda maksudnya. Paham kan maksudnya kan? Goreng kacang maksudnya. Hah? Tangannya apa tangannya? Ada apa tangannya tuh? Oh, ada. Tadi malam tuh ada tikus. Ya Allah, dia lompat di atas sofa harga 50 juta. Memang kurang ajar tikus ini, Masya Allah. Habis itu masuk lagi ke kristal, 130 juta kristalnya tuh. Masuk ke kamar saya. Ya Allah, spring bed itu baru dibeli 250 juta. Ini cerita tikus atau cerita apa? Terjemahkan apa? Bisa dah aku jelaskan? Nah, jelaskanlah. Pakai bahasa Inggris gontor tuh. There is the mouse, yes. The mouse that is, gitu. Gimana tuh flexing pakai bahasa Inggris tuh? Oh, banyak yang baru tahu juga berarti ya ayat ini ya. Saya kira tuh udah tahu ayat ini. Baru ngapture. Masya Allah, tabarakallah. Berkahnya Mr. Sulaiman. Ya, sama Bunda datang ke sini, alhamdulillah kita jadi cerita dapat angle lebih dalam. More angle, more deeper content about Korun. Jadi ternyata kelakuan orang-orang pamer itu udah ada zaman dulu. Dan Allah bilang awalam ya'lam annallaha qad ahlaka, udah ada pernah dimusnahkan Allah. Jadi saking Allah musnahkannya, namanya pun tidak disisakan sama Allah. Jadi kalau ada orang pamer sekarang, ketinggalan, out of date, ya kan? Betul nggak? Kalian kemana aja? Baru pamer sekarang? Mana main? Gitu kan bahasa Medannya ya, kurang jauh main kalian, ya kan? Kurang jauh main kalian. Baru pamer sekarang, baru nemu kata mama saya apa? Baru nemu. Jadi yang salah tikusnya atau yang punya rumah? Paham beliau tadi ceritakan tahu? Jadi ada tikus masuk ke rumah, lompat di atas sofa 50 juta. Nyenggol kristal 130 juta, masuk kamar 250 juta spring bednya. Masuk lagi ke lemari koleksi tas-tas saya. Tahu kan sendiri kan tas-tas itu harganya 30 juta, 50 juta, 40 juta. Ya Allah, tikus gitu. Cabik mulutnya. Apa? Cabik.
Tikusnya diceritakan, sudah dia lagi Pak. Terus ada lagi kalimatnya, datanglah Ustaz ke gubuk kami, kata dia. Ya, ke gubuk. Gubuk kami Ustaz. Ya kalau mau ngina tuh jangan lagi tuh. Jadi rumah kontrakan aku tuh apa namanya? Kalau rumah kau yang pakai lift 3 tingkat, kau bilang gubuk, rumah aku yang kontrak tuh. Kau mau ngomong apa? Maksud kau apa nih? Hah? Gitu ya. Monggo Ustaz, pinara ke gubuk kulo. Gubuknya kecil Ustaz. Oh, ngajak kelahi orang ini. Rumah aku yang kamar sebiji, kamar mandi sebiji, ngontrak 10 juta setahun tuh kok anggap apa berarti? Baper Ustaz? Enggak, gulung baju ya. Ada kan yang ngomong gitu kan? Pernah dengar gak? Monggo Ustaz, monggo pinara ke gubuk kami gitu. Begitu kita masuk, garasinya lebih besar daripada kamar saya. Kolam renang. Kita masih pakai bak, mandi pakai centong ya kan? Dia pakai bathtub, pakai apa, bilang gubuk. Oh, ngajak kelahi orang ini. Tak mau gitu saya datang habis itu ke rumah dia. Itu korun versi syariah apa? Geram nggak? Maaf Ustaz, ini mobil kami nggak seberapa, kata dia. Ini mungkin yang naik ke gerobak kami Ustaz. Terus mobil-mobil kami yang di Punzalan nih, Corolla DX Wawa tuh, kok nggak apa-apa? Itu Ferrari. Iya, kamar mandinya lebih besar daripada kamar saya, cobalah. Terus dia bilang itu gubuk, kata dia. Itu apa namanya tadi? Korun syariah. Ya, jangan ngomong gitu lagi. Ganti kalimatnya. Alhamdulillah Ustaz, semoga berkenan mampir ke rumah kami. Doakan Ustaz, semoga rumah ini jadi berkah. Gitu. Doakan Ustaz, rumah ini bisa meringankan hisab kami nanti di hari kiamat. Itu jauh lebih bagus daripada kalimatnya merendah tapi untuk meroket. Pengen dipuji melambung-lambung biasa. Ganti ya kalimat gitu ya. Jangan ada gitu. Dipotong yang pas ini kau. Ya. Bikin konten-konten lucu-lucu tuh. Jadi kau anggap rumah kontrakan aku itu apa kan? Seuprit ya rumah saya itu kan. Gitulah kira-kira. Ruang tamunya Bang Abu lebih besar daripada rumah saya. Cobalah. Bayangkan tuh. Terus dibilang mampirlah ke gubuk kami gitu deh. Gubuk dari Hong Kong. Nah ya, nah gitu. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sesuatu yang bisa diambil. Hari ini agak panjang karena memang pembahasannya agak detail. Nanti insya Allah mau disambung lagi tak? Atau udah cukup ya? Antum belajar sendiri lah, nanti cari layar ya seorang. Hah? Lebih suka dibukakan gini atau buka sendiri? Kata udah pintar, katanya udah tahu. Seru gak belajar Quran kayak gini nih? Asik ya? Buka. Oh, masya Allah. Gitu. Jadi kita, masya Allah. Kemana aja aku selama ini gitu? Kita ada yang ngerasa gitu gak? Kemana aja aku selama ini? Ya kan? Berani gak bilang Quran itu gak lengkap? Ayo, Quran yang tak lengkap atau tak yang tak lengkap. Gitu sama orang Medan harus kayak gitu Bang. Hah? Paham kira-kira? Jelas? Nanti kita lanjutkan ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Asik belajar Quran begini. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Doakan Ayaman ya, doakan Ayaman. Mudah-mudahan bisa terus memberikan insight kepada teman-teman dengan cara yang mudah dipahami. Ya, doakan Ayaman ya, doakan saya. Saya benar-benar perlu doa dari Abang Kakak supaya materi-materi ini mudah dipahami, bisa dicerna. Oh iya benar, Allah berfirman begini. Ini sudah 1,5 jam loh saya ngomong nih. Ya kan? 1,5 jam. Emang kalau udah ngomongkan Quran itu tak ngerasa memang. Saya pun kadang udah 1,5 jam. Tapi kalau untuk nengok YouTube 1,5 jam, nengoknya udah malas dah. Kalau hadir langsung tak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi ilmu kita ini. Alhamdulillah atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Terjadi atas izin Allah. Nah,
Ini namanya koruna ya, koruna. Ibu-ibu kan korun. Kalau perempuan namanya koruna. Kok agak ngeyel dikit makruna namanya. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khair, makasih banyak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya, kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, dan semua keluarga besar, adik beradik selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.